Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Parigi Motong, asal sekolah SMA Negeri 1 Mepanga, Kecamatan Mepanga. Akan melaksanakan aksi nyata modul 2 dari 3 coaching untuk supervisi akademik. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pra observasi kelas dengan rekan guru saya. Perkenalkan, nama saya Fikri Anugrah, saya guru mapel sejarah di SMA Negeri 1 Mepanga. Baiklah, untuk hari ini saya akan melaksanakan percakapan pra observasi kelas dengan Pak Fikri, Pak ya. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat, sehat Pak. Baiklah Pak, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan sebelum Bapak melaksanakan observasi kelas. Ini salah satu bentuk rangkaian dari bagaimana melaksanakan supervisi akademik. Di sini saya akan bertanya dulu Pak, Bapak mengajar mapel apa Pak? Mapel sejarah untuk kelas 12. Sejarah untuk kelas 12 Pak ya. 12 ya. Baiklah Pak, di sini ada yang pertama saya ingin tanyakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Bapak yang akan Bapak capai pada saat nanti melaksanakan observasi pembelajaran nanti. Tujuan pembelajaran sejarah agar peserta didik dapat mencapai pembelajaran. Yang pertama itu adalah siswa dapat mengidentifikasi berbagai ancaman desintegrasi bangsa melalui pembacaan dari berbagai sumber. Yang kedua, pengolahan informasi tentang berbagai ancaman desintegrasi bangsa. Yang ketiga, itu menginformasikan tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman desintegrasi bangsa. Yang keempat, itu menganalisis supaya bangsa Indonesia dalam menghadapi desintegrasi bangsa antara lain seperti kejadian PKI di Madiun 1948, persoalan DITI, persoalan APRA, persoalan kelompok anti AZIS, RNS, dan PRI dan Permesta, yang dimana materi itu terkait dengan peristiwa G30 SPKI. Yang berikutnya itu menjelaskan peran tokoh Indonesia dalam upaya untuk menghadapi ancaman desintegrasi bangsa. Mungkin itu salah satu beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam proses pembelajaran sejarah. Terima kasih Pak. Tadi saya ada beberapa tujuan pembelajaran. Salah satu itu ada mengidentifikasi, kemudian mampu mengelola informasi. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya Pak, dalam proses pembelajaran nanti, area pengembangan yang Bapak ingin atau Bapak hendak capai itu apa? Ya, terima kasih. Rencana saya area pembelajaran saya fokuskan kepada pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Agar siswa dapat memahami dan mengidentifikasi berbagai permasalahan atau latar belakang permasalahan yang terjadi, latar belakang permasalahan desintegrasi bangsa yang dimana ditimbulkan oleh berbagai permasalahan yang ada di Indonesia pada tahun 1948 sampai dengan 1965. Mungkin itu. Di sini area yang ingin dikembangkan yaitu lebih ke pengetahuan. Iya, lebih ke pengetahuan. Bagaimana anak murid itu mampu mengidentifikasi, kemudian mengetahui penyebab, latar belakang dari disintegrasi bangsa tadi ya. Dari area yang ingin dikembangkan tadi Pak, apa media yang Bapak
siapkan untuk dapat mengakomodir pada saat pembelajarannya Bapak nanti di kelas? Oh ya, kalau untuk media pembelajaran, saya untuk pertama saya menggunakan buku pembelajaran. Oke. Yang kedua adalah video, yang dimana video ini saya khususkan untuk anak-anak yang ada beberapa karakter anak-anak yang terdapat dalam kelas. Yang pertama ada yang bisa menggunakan, yang cepat menangkap sebuah pembelajaran menggunakan video agar dapat bisa memecahkan latar belakang permasalahan. Yang kedua itu adalah seperti gambar. Oh ya, gambar. Media gambar. Media gambar. Media gambar ini apabila siswa kurang memahami dalam unsur video, maka alternatif yang kedua itu adalah gambar. Agar siswa dapat memahami, mendeskripsikan melalui media gambar. Mungkin itu yang saya media pembelajaran yang akan saya terangkan. Oke. Terima kasih Pak. Jadi di sini medianya ada yang pertama itu kalau saya bisa tangkap tadi ada buku paket Ya. pembelajaran. Ya. Pembelajaran, kemudian video pembelajaran juga dalam bentuk video pembelajaran, ada juga dalam bentuk gambar. Baik Pak, ini pertanyaan yang berikutnya, strategi yang Bapak persiapkan, yang Bapak persiapkan nanti dalam proses pembelajaran. Iya, saya menggunakan strategi pembelajaran itu adalah strategi pembelajaran problem basic learning, yaitu ya PBL, yaitu tentang pemecahan masalah. Karena problem basic learning ini saya yakini bahwa siswa dapat diberikan suatu gambar atau video yang dapat bisa memecahkan latar belakang permasalahan dari peristiwa desintegrasi bangsa yang terjadi pada tahun 1948 agar sampai kepada proses pembelajaran yang seperti mana yang diinginkan dalam proses pembelajaran sejarah. Berarti di sini Bapak menggunakan strategi atau model PBL, problem basic learning. Terima kasih Pak. Ini untuk pertanyaan yang terakhir Pak, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan apa yang Bapak sudah rencanakan tadi? Proses pembelajarannya di hari apa, tanggal berapa, jam berapa? Ya. Untuk pembelajaran hari ini saya akan laksanakan di hari Kamis. Pak ya. Hari Kamis tanggal 24 jam 7.15 sampai dengan 8.45. 7.15 sampai 8.45 berarti 2 jam pelajaran Pak ya? 2 jam pelajaran. Oke, terima kasih Pak. Itu yang sudah saya tanya-tanyakan Pak. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan ini untuk melaksanakan proses pembelajaran nanti, mulai dari tujuan, area pengembangan sampai dengan strateginya bisa berjalan dengan baik, bisa apa yang Bapak tujuankan itu bisa tercapai. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Semoga nanti di hari Kamis Pak ya. Iya. Hari Kamis kita bisa ketemu karena saya akan melaksanakan observasi di kelas dengan Bapak. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Laki-laki? Baik. Laki-laki bagaimana? Baik. Perempuan? Baik. Kalau baik semua, mudah-mudahan proses pembelajaran kita berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Sebelum memulai proses pembelajaran, Bapak mengecek dulu kehadiran kalian di kelas. Oke? Kelas 12 IPA.
Nama Adinda Nur Cerita Adolfina Ainul Wahdah Angelika Tolong Rahasia apa? Kenapa dia? Apa? Riyadi Yunus Putra Arpandi Dina Elsa Fitrian Izra Krishna Pasti Irda kamu itu pasti Islam Omang Lucy Lila Asril Nadia Najwa Bukit Erika Nur Fadila Nur Fitra Rabia Rizka Rizwan Rohalia Suci Tutup Mini berarti tiga orang yang tidak hadir ya? Empat orang ya? Satu yang alfa tanpa keterangan, dua yang ansi, ada kegiatan pasti, yang satu pasti hadir ya? Sudah siap belajar? Ya. Pertemuan ke pertama ya? Sebelumnya sudah pernah belajar tentang sejarah? Sudah. Waktu kelas 2 materinya sampai di mana? Ini pelajaran. Sampai di bawah atom. Materinya tentang Jepang di Indonesia. Jadi sebelum saya masuk kepada materi kita, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan atau saya sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran kita untuk selama proses pembelajaran. Yang pertama, dalam tujuan proses pembelajaran itu satu, mengidentifikasi berbagai ancaman desintegrasi bangsa. Kedua, mengolah informasi tentang berbagai ancaman desintegrasi. Yang ketiga, menginformasikan tentang penyebab desintegrasi bangsa menghadapi penyebab upaya Indonesia untuk menghadapi ancaman desintegrasi bangsa. Yang keempat, itu menganalisis bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman desintegrasi bangsa, dan antara lain itu ada PKI, Madiun 1948, DITI, APRA, AZIZ, RMS, PRI, Komite dan peristiwa yang terakhir G30 SPKI. Jadi itu tujuan pembelajaran yang harus kita catat
kita masuk kepada materi kita, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Kalau materi kita di kelas 11 kemarin, itu kelas 2, itu membahas tentang peristiwa atau konflik yang dari luar sana atau dari negara lain masuk ke negara kita dengan konsep penjajah. Itu mulai dari semester 1 kita bahas tentang Eropa, di mana Eropa itu apa semua negara-negara yang masuk ke Indonesia. Masih ada yang ingat? Satu apa? Belanda. Eropa. Portugis. Apa lagi? Spanyol. Apa lagi? Ada berapa? Ada berapa negara? Ada berapa negara? 1. Mantap. Yang kedua, yang ketiga, Inggris. Mantap. Ini materi awal kita, materi awal dalam proses pembelajaran kelas 11 kemarin. Kalau di semester 2 sampai di mana? Apa tadi yang disebut? Amerika menyerang Jepang. Berarti pokok materinya apa? Jepang sebagai sasaran utama. Nah, itu adalah latar belakang peristiwa yang Indonesia menghadapi penjajahan secara langsung dari negara-negara Eropa maupun negara Asia. Tetapi apa yang menjadi sub materi kita hari ini adalah persoalan desentralisasi bangsa yang terjadi di Indonesia. Makanya ketika Soekarno pernah mengatakan lebih baik di zaman itu menghadapi penjajahan secara langsung ketimbang menghadapi konflik atau penjajahan orang-orang di negeri kita sendiri. Siapa Soekarno ini? Presiden keberapa? Biasa disebut dengan Bapak Proklamator. Mantap, luar biasa. Nah, materi kita sendiri adalah berkaitan dengan konflik yang terjadi di Indonesia. Nah, konflik yang terjadi di Indonesia itu nanti ada yang boleh lihat semua bukunya. Salah satu latar belakang yang menimbulkan konflik di Indonesia, silakan amati semua bukunya. Nanti akan diputarkan juga video atau gambar pembelajarannya. Tapi Bapak jelaskan dulu, ada beberapa pokok permasalahan yang menimbulkan konflik terjadi di Indonesia. Silakan amati bukunya. Nanti kalau ada kekurangannya silakan dikoreksi ya.
identifikasi bangsa di Indonesia yang pertama, silakan amati semua, itu adalah terkait dengan konflik yang berkaitan dengan ideologi. Yang kedua itu berkaitan dengan kepentingan. Yang ketiga itu jadi ada 3 faktor inilah yang menjadi awal proses permasalahan desintegrasi bangsa di Indonesia. Ada yang bisa tahu apa itu permasalahan ideologi? Apa itu ideologi? Apakah kita di sini punya pemahaman ideologi? Coba, apakah kita di dalam kelas ini punya pemahaman ideologi? Atau negara kita itu mengasas ideologi apa? Siapa? Pancasila. Mantap. Ideologi adalah salah satu paham atau yang melekat dalam diri seseorang agar bisa dia dijadikan sebagai pedoman. Jadi hakikatnya ideologi itu adalah salah satu paham yang ada di masing-masing baik itu kenegaraan maupun golongan atau kelompok. Nah, apa yang melatar belakangi permasalahan ideologi ini? Ada yang bisa menjelaskan kelompok apa yang melatar belakangi permasalahan yang terjadi di konflik yang berkaitan dengan ideologi? Salah satunya apa? PKI. Di mana? Yang kedua apa? Pemberontakan DI. Ada yang tahu PKI itu, kalau kepanjangan PKI itu apa? Partai Komunis Indonesia. Ideologinya apa? Ideologinya adalah, ada yang bisa jelaskan apa ideologi PKI? Komunis. Jadi ideologi dari PKI itu adalah komunis. Nanti akan kita buka juga video gambarnya maupun ada gambar maupun videonya agar dapat mempercepat penanganan terhadap materi dari kita. Oke? Nah, kalau DITI ada yang bisa jelaskan? Agama. Jadi yang melatar belakangi permasalahan ideologi ini ditimbulkan oleh dua faktor. Faktor pertama apa? PKI sebagai dalam peristiwa ideologi yang terjadi di Indonesia. Yang kedua apa? DITI adalah salah satu. Yang kedua dalam peristiwa G30 dalam peristiwa desintegrasi bangsa. Nanti tinggal kita buka videonya, silakan simak baik-baik untuk memperjelas baik itu yang membaca silakan dibaca, yang suka melihat video
Yang kedua, konflik yang berkaitan dengan kepentingan. Apa saja yang terlibat di situ? Apra. Bukan Alvin. Mantap. Siapa bukan ejaan toh? Yang kedua, S. Yang ketiga, adik. Jadi ada 3 kelompok yang terlibat dalam persoalan desintegrasi bangsa dalam hal kepentingan. Ketiga-tiganya ini adalah angkatan bersenjata Indonesia yang terlibat dalam angkatan bersenjata Indonesia. Baik kalau APRA di wilayah Pasundan, RNS di wilayah Maluku, Ambon, itu Andi di wilayah Sulawesi Selatan. Yang ketiga, apa saja yang terlibat? Apa saja yang terlibat? Baru yang terjadi di Indonesia maupun yang terjadi skala internasional. Ada yang bisa jelaskan? Apa? Apa? Coba angkat tangan. Sejarah. Coba katanya berdiri. Nama siapa? Kalian. Coba apa yang bisa dijelaskan? Perkelahian antar pelajar yang bermasalah di mana? Di luar sekolah atau di dalam sekolah? Tepuk tangan dulu. Salah satu yang menimbulkan konflik itu atau desintegrasi bangsa bukan hanya dari luar ya, bukan hanya yang terjadi di nasional atau di negara, melainkan itu juga bisa terjadi dengan kita yang ada di lingkungan pembelajaran atau lingkungan sekolah. Salah satunya itu adalah yang disebutkan tadi yang pilihan. Salah satunya itu ada kohalian. Salah satunya itu adalah konflik yang terjadi atau perkelahian yang terjadi di dalam sekolah. Dan apa yang melatar belakang itu? Karena terjadinya sebuah gesekan atau ketidakmengertian terhadap satu sama lain, sehingga terjadi konflik atau perkelahian. Konflik itu menimbulkan apa? Permasalahan. Siapa yang dirugikan dalam konflik itu? Diri sendiri dan orang lain. Sehingga ketentraman kita dalam sekolah itu kurang kondusif. Itu. Jadi konflik salah satu yang menyebabkan permasalahan yang ada di lingkungan kita. Kira-kira menurut apa yang akan kalian bisa lakukan untuk menangani kalau ada terjadi konflik di kelas atau di kelas ataupun di luar sekolah? Apa yang ingin kalian lakukan supaya tidak terjadi gesekan? Perdamaian. Dengan cara bagaimana itu? Menyelesaikan masalah. Mempertemukan kedua belah pihak. Jangan menceritakan bahwa
santai kalau Pak, ya. apa itu federal? Oh, Negara federal Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat. Jadi Republik Indonesia Serikat berdasarkan garis sejarah itu adalah salah satu bentuk dari negara yang diminta atau yang didatangi langsung oleh Insinyur Soekarno. Ada 3 orang, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, yang meminta langsung, yang ketemu langsung dengan pemerintah Belanda untuk memberikan kemerdekaan itu supaya Indonesia tidak lagi menjadi negara bagian dari Belanda, melainkan menjadi negara yang memerdekakan diri dari pihak Belanda. Makanya tujuannya mereka menjadikan negara Republik Indonesia Serikat, terbebas dari belenggu penjajahan atau tekanan dari Belanda. Itulah yang dislogankan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo ke Belanda, supaya Indonesia bukan menjadi negara yang merdeka dengan nama Republik Indonesia Serikat, tidak lagi Hindia Belanda, itu di bawah pengaruh dari wilayah kekuasaan Belanda. Itu salah satu alasannya, supaya bebas dari belenggu penjajahan. Karena salah satunya itu masuk di titik konflik yang berkaitan dengan kepentingan. Karena Andi Aziz dan APRA ini tidak mau bergabung dengan Republik Indonesia Serikat, TNI, karena ini akan disatukan menjadi TNI RIS atau Republik Indonesia Serikat. Itu. Mereka nyaman sudah dengan kelompok mereka masing-masing. Andi Aziz menguasai wilayah Sulawesi. APRA ini di bawah pimpinan dari Ratu Atut, salah satu pemimpin yang memimpin kelompok perjuangan yang menghadapi penjajahan pada masa itu. Oke, lebih spesifiknya nanti silakan amati, cermati video yang ada. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan atau yang perlu diceritakan, boleh disampaikan. Kita selesai menonton ya. Oke? Yang mau membaca, yang hobi membaca silakan dibaca, yang suka menonton silakan menonton. Ini ada 3. Yang pertama, halo Biberian, bertemu lagi dengan saya, Kak Marwan, dalam pelajaran sejarah. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas tentang pergolakan-pergolakan yang mengancam persatuan Indonesia. Nah, materi di dalam sesi ini kita mulai dari pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Bagaimana proses pemberontakannya? Simak baik-baik. Oke, latar belakang dari pemberontakan PKI Madiun ini ada 3. Yang pertama, kejatuhan kabinet Amir Syarifuddin dan pembentukan Front Demokrasi Rakyat. Selanjutnya, kritik terhadap kebijakan kabinet Hatta. Dan yang terakhir, kedatangan musuh dari Uni Soviet. Oke, Biberian, ketiga hal ini mempunyai hubungan. Bagaimana hubungannya? Simak baik-baik. Dimulai dari kejatuhan Amir Syarifuddin. Kejatuhan Amir Syarifuddin diakibatkan penandatanganan persetujuan Renville yang dianggap terlalu menguntungkan Belanda. Oke, nah wilayah kekuasaan Indonesia menjadi sempit dan kemudian pengosongan terhadap kantong-kantong gerilya yang melemahkan semangat perjuangan Indonesia. Jadi Biberian masih ingat kan tentang bagaimana persetujuan Renville itu? Nah, persetujuan Renville ini ditandatangani oleh Amir Syarifuddin. Nah, karena persetujuan Renville ini merugikan Indonesia, maka Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri Indonesia yang menandatangani persetujuan Renville dianggap bertanggung jawab dan kerugian Indonesia. Oke? Nah, yang kedua adalah pembentukan Front Demokrasi Rakyat. Amir Syarifuddin setelah menandatangani
dan ternyata merugikan Indonesia, maka Amir Syarifuddin dicopot sebagai Perdana Menteri. Nah, akibatnya Amir Syarifuddin kemudian berubah menjadi pihak oposisi kebijakan pemerintah. Sebagai info, pihak oposisi adalah pihak yang melawan dan mengoreksi pemerintah. Kemudian, untuk memperkuat sikap oposisinya, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada tanggal 28 Juni 1948. Dan FDR sendiri ini berhaluan sosialis. FDR didukung oleh organisasi-organisasi komunis dan sosialis seperti Partai Sosialis, kemudian Pemuda Sosialis Indonesia, PKI, Partai Komunis Indonesia, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Oke, Twitternya. Ini adalah sosok dari Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri Indonesia, orang yang bertanggung jawab terhadap penanganan Perundingan Renville, dan salah satu tokoh dari pemberontakan PKI Madiun. Kemudian tujuan FDR ada dua ya, menuntut pembubaran kabinet Hatta, dan yang kedua melakukan tindakan pemupukan umum. Nah, selanjutnya kritik terhadap kebijakan kabinet Hatta. Kabinet Hatta adalah pengganti dari kabinet Amir Syarifuddin. Tadi sudah dibilang kan bahwa Amir Syarifuddin setelah jatuh, setelah kabinet Amir Syarifuddin jatuh dan digantikan dengan kabinet Hatta, Amir Syarifuddin berubah menjadi tokoh oposisi bagi pemerintah. Nah, penyebab kritik Amir Syarifuddin terhadap kebijakan kabinet Hatta adalah tidak adanya perwakilan dari golongan sosialis ataupun komunis dalam kabinet Hatta. Kemudian, pelaksanaan persetujuan Renville dan pelaksanaan program reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang. Oke, pelaksanaan persetujuan Renville ini agak ironis. Kenapa? Karena Amir Syarifuddin yang menandatanganinya, dia sendiri tidak setuju dengan pelaksanaan persetujuan Renville. Oke. Pelaksanaan program reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang. Ini secara sederhana adalah pengurangan jumlah angkatan perang untuk menghemat anggaran pemerintah. Kritik yang dilancarkan oleh FDR tidak membuat kabinet Hatta goyah, sebab didukung oleh beberapa organisasi besar seperti Partai Nasionalis Indonesia atau PNI, Masyumi, dan organisasi pemuda pimpinan Ratu Hari. Selanjutnya adalah kedatangan musuh dari Uni Soviet. Musuh adalah tokoh komunis Indonesia yang terlibat dalam pemberontakan PKI pada tahun 1926. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 1948, musuh kembali ke Indonesia setelah dari Uni Soviet. Kedatangan Musso membawa pemikiran yang disebut jalan baru. Musso menginginkan agar dibentuknya kerjasama yang dipimpin oleh kaum sosialis dan komunis untuk menentang politik penjajahan. Oleh sebab itu, organisasi sosialis dan komunis melebur dalam PKI. Oke, termasuk di dalamnya adalah FDR. Jadi begini, FDR yang sebelumnya beranggotakannya PKI sekarang terbalik. Jadi PKI berunsur dari FDR. Oke. Selanjutnya adalah aksi pemberontakan PKI Madiun. Aksi-aksi PKI ini seperti melancarkan propaganda anti pemerintah, kemudian mengadakan pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan-perusahaan. Selanjutnya melakukan pembunuhan, misalnya pembunuhan Dr. Muwardi dan Gubernur Jawa Timur, yaitu Gubernur Suryo. Kalian masih ingat tentang Perang 10 November? Ya, Perang 10 November, salah satu tokoh yang mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya itu adalah Gubernur Jawa Timur, itu Gubernur Suryo. Sayang, beliau akhirnya harus terbunuh dalam pemberontakan PKI di Madiun.
tujuan yang pertama untuk melemahkan TNI, yang kedua sebagai dalam rangka untuk membentuk tentara komunis dan mempersiapkan negara komunis. Ya, jadi perlu diingat, setiap pemberontakan komunis, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, itu selalu bertujuan untuk mengganti ideologi negara tersebut. Kalau di Indonesia berarti mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi apa? Ya, ideologi komunis. Selanjutnya memindahkan pasukan-pasukan komunis ke daerah-daerah yang strategis. Dan nanti ketika terjadi pemberontakan, daerah-daerah yang strategis inilah yang akan menjadi penopang kekuatan dari kaum komunis. Dan yang terakhir membentuk tentara rakyat sebagai persiapan untuk pengambil alihan kekuasaan melalui pertempuran. Hasil pemberontakan PKI Madiun diawali dengan menciptakan Surakarta sebagai daerah One West, yang bertujuan untuk sebagai pengalih. Nah, jadi begini Kuiperian, ketika suatu negara sedang dilanda sebuah pemberontakan, maka pemerintah akan langsung menyerang pemberontakan tersebut. Oke? Nah, PKI dalam rangka mengkonsolidasikan kekuatannya, maka PKI membutuhkan waktu. Untuk mendapatkan waktu tersebut, maka Surakarta dikorbankan sebagai daerah liar atau daerah Wild West agar perhatian pemerintah ke Surakarta dulu untuk mengamankan Surakarta. Nah, di saat pemerintah sedang mengamankan Surakarta, PKI yang berada di Madiun akan menyusun kekuatan untuk rencana pemberontakan atau untuk rencana pengambil alihan kekuasaan. Oke. Kemudian memusatkan basis perjuangan di Madiun dan berhasil menguasai radio Blora Pemuda. Selanjutnya pada tanggal 18 September 1948, di Madiun Musso mengumumkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Nah, dengan adanya pengumuman dari Musso ini, maka Indonesia bereaksi melalui Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memberikan dua pilihan kepada rakyat. Apakah ikut dengan Soekarno beserta Republik Indonesia atau ikut bersama dengan Musso dengan Republik Soviet Indonesia? Dan ternyata rakyat masih percaya dengan Republik Indonesia dan pemimpinnya itu Presiden Soekarno. Nah, hal ini terlihat dari upaya penumpasan PKI Madiun. Itu ketika Kolonel Gatot Subroto berhasil mengamankan Surakarta dan sekitarnya. Nah, setelah Surakarta dan sekitarnya diamankan, maka dilanjutkan dengan penyerangan Madiun yang dipimpin oleh Kolonel Sadikin dan Kolonel Supomo. Penyerangan ini selain berunsur TNI, anggota Polri atau Polisi Republik Indonesia juga ikut campur dalam penyerangan Madiun. Kemudian pada tanggal 30 September 1948, Madiun berhasil direbut kembali oleh TNI dan Polri beserta bantuan dari rakyat setempat. Dalam pelariannya, Musso tewas tertembak di Ponorogo dan Amir Syarifuddin tertangkap di Purwodadi. Bagaimana Kuiperian? Sudah paham tentang pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948? Saya yakin kalian semua pasti sudah paham. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Salam Kuiper. Sudah dapat diamati? Sudah semua? Bisa disimak dengan baik? Tadi? Yang lain bisa disimak tadi videonya? Laki-laki? Bisa disimak? Jadi, salah satu pokoknya adalah yang kita sebut tadi adalah persoalan PKI yang terjadi di wilayah itu materi langkah awal. Ini hanya gambaran secara konkret materi yang kita nanti. Tetapi pokok pembahasannya itu adalah PKI dan PDIP. PKI ini adalah salah satu partai komunis Indonesia yang dimana pimpinan tertingginya itu adalah Musso sebagai pemimpin tertinggi dari Indonesia. PKI. Jadi ini PKI Madiun, pimpinannya itu adalah Musso, dan kemudian
di bawahnya itu adalah Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin itu siapa? Amir Syarifuddin adalah mantan Perdana Menteri Republik Indonesia yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Nah, dari Amir Syarifuddin inilah lahir yang namanya Perjanjian Renville. Dan dialah karena ditandatangani Perjanjian Renville sehingga mengorbankan jabatan dari Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. Ada yang bisa menyimpulkan atau memberikan sebuah resume terkait dengan video tadi? Apa yang bisa? Yang bisa angkatan apa yang kalian ambil petikan makna dari video tadi? Kalau ada angkat tangan. Oke, Elsa. Kalau dari yang terangkat, dari awalnya itu apa sebelum menjadi KPK itu awalnya dari Amir Syarifuddin. Awalnya dari Karena kan semuanya itu dari awal dia mulai semuanya dia yang mulai pada tangan perjanjian yang itu Pak. Terus karena rakyat menilai itu lebih menguntungkan ke pihak sebelah, tapi setelah itu dia kayak lepas tanggung jawab. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, menurut Elsa tadi itu adalah Amir latar belakang yang menjadi pemecah pertama permasalahan itu adalah Amir Syarifuddin yang mendatangani Perjanjian Renville sehingga kejadian itu sehingga perjanjian Amir Syarifuddin mendatangani Perjanjian Renville terjadilah persoalan atau konflik yang ada di kalangan di internal Indonesia, Republik Indonesia. Nah, dengan ditandatangannya Perjanjian Renville, Amir Syarifuddin ini diberhentikan dari jabatan Perdana Menteri Republik Indonesia sehingga ada lagi yang salah, ada lagi yang bisa mengambil sebuah petikan dari video ini. Siapa? Coba. Masa nanti bawa segar-segar. Selain Amir Syarifuddin, ada lagi? Kadang sudah malu untuk mengungkapkan, untuk memulai, tapi kalau sudah belajar tidak akan pernah bisa lakukan. Atau saya putar lagi sekali, atau boleh silakan yang suka mengamati buku, silakan amati buku kalian. Nah, yang suka membaca, yang suka melihat videonya, silakan amati videonya. Atau saya perlihatkan gambar juga. Saya perlihatkan gambar supaya setidaknya memberikan salah satu gambaran besar atau wawasan luas untuk kita bersama. Saya hapus dulu ya. Jadi setidaknya saya ambil salah satu gambar yang melatar salah satu latar belakang persoalan desentralisasi bangsa. Selain video tadi yang menjelaskan tentang gambaran latar belakang permasalahan konflik ideologi yang dimana berpusat pada PKI sebagai dalam nama peristiwa konflik tersebut. Nah, salah satunya itu adalah
gambarnya. Salah satu gambar terkait dengan ketika ada konflik, maka yang dirugikan itu adalah masyarakat, diri sendiri dan orang lain. Apakah bagus kira-kira ketika kita melaksanakan pemilu? Apakah bagus dampaknya? Coba kalau tidak bagus, selain itu apa? Karena pemecahan antara pemuda-pemuda. Nah, jadi pas adanya tawuran, banyaknya ketidaknyamannya masyarakat sekitar atau mengganggu akses jalan ketika tawuran di jalan atau di sekolah. Jadi banyak sekali dampak negatifnya. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi dampak dari hal-hal yang negatif itu lebih besar mudaratnya atau lebih besar dampak negatifnya ketimbang dampak positifnya. Nah, kalau saya kembalikan kepada materi, kira-kira dampak dari konflik desintegrasi yang ditimbulkan oleh kelompok PKI di Madiun, kira-kira dampaknya untuk masyarakat apa? Coba siapa yang bisa jelaskan? Apa? Kira-kira kalau karena konflik PKI ini kan melibatkan semuanya, toh? Melibatkan semuanya. Sampai ke salah apa? Banyaknya korban yang timbul. Banyaknya korbannya timbul. Apa lagi? Mengganggu aktivitas masyarakat. Ada lagi? Timbulnya rasa ketakutan yang besar atau trauma di Karena mereka kan berpikir jangankan mereka tentara saja dengan mungkin apa pahlawan-pahlawan Ya. banyak yang gugur, apalagi cuma mereka masyarakat biasa yang mungkin masih dalam berpikir tidak kayak tentara kan, sedangkan tentara dorang pegang senjata baru itu jadi Oh, iya. biasa. timbul rasa ketakutan yang besar atau trauma besar terhadap masyarakat. Ya, upload. Kenapa saya salah satu faktor yang menjadi persoalan kalau konflik PKI di Madiun terjadinya trauma besar terhadap seperti trauma di kalangan masyarakat Indonesia. Karena apa? Seperti yang disebutkan Elsa tadi, teman kalian, bahwa sedangkan angkatan bersenjata atau tentara saja itu mereka bisa melawan. Apalagi kita yang tidak menggunakan apa-apa, kena imbas dari persoalan kepentingan dari mereka, sehingga yang menjadi korban secara keseluruhan itu yang merasakan dampak sekali itu adalah masyarakat dan korban yang meninggal. Itulah salah satu dampak dari permasalahan desintegrasi bangsa. Nanti akan berikutnya kita akan bahas tentang persoalan yang berkaitan penyelesaian masalah atau dampak dari konflik yang berkaitan dengan ideologi. Oke, sebelum saya masuk kepada tahap akhir, siapa yang bisa menjelaskan apa ketika yang kalian bisa ambil dari proses pembelajaran
gentlemannya laki-laki. Laki-laki boleh kalah jumlah, tapi tidak kalah dalam pemikiran. Coba. Lebih serunya, mungkin kita apa namanya? Kan tidak enak kalau perempuan terus yang aktif toh. Sepakat? Sepakat. Coba laki-laki. Semua di sini terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Oke, mungkin tidak ada laki-laki atau masih malu-malu, toh? Masih malu-malu, masih segan-segan, takut diketawakan. Ada lagi yang perempuan. Oke, berdiri. Saya belajar Indonesia. Dari video yang saya simak, ternyata negara Indonesia sebelum adanya penjajahan, banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita, dan juga musuh terbesar negara kita adalah orang yang ada di dalam negara kita. Dan semoga negara kita bisa membasmi semua kotoran-kotoran tikus-tikus yang ada di negara kita. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada lagi? Oke ya, berdiri. Kalau dari kata Bapak, intinya itu yang paling utama menghargai segala bentuk perbedaan. Karena secara umum konflik itu kebanyakan yang terjadi di daerah di Indonesia itu karena itu karena tidak saling menghormati perbedaan yang ada. Jadi masalah utama itu kesalahpahaman. Itu Bapak itu intinya. Oke, intinya oke. Terputus satu laki-laki kursus untuk laki-laki. Coba laki-laki masa kalah sama perempuan, aduh. Ada laki-laki? Hah? Ada? Pandi? Coba. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada lagi, jadi apa yang menjadi latar belakang semuanya, apa yang kalian sebutkan itu adalah betul akan adanya. Karena yang salah satu contoh yang disebutkan tadi teman-teman kalian, nah salah satu yang melatar belakang konflik itu, kalau konflik terjadi di Indonesia atau sulitnya melawan kita yang ada di Indonesia ini atau konflik-konflik yang Indonesia jauh lebih sulit daripada melawan proses penjajahan secara langsung. Karena kenapa? Kalau melawan penjajahan secara langsung atau dari Belanda contoh yang menjajah Indonesia, kita ketahui siapa musuh kita. Tapi ketika kita melawan orang-orang yang ada di negara kita sendiri, maka kita melawan apa namanya bahasa kerennya di sini tanaman. Contoh, salah satu penyebabnya itu kita tidak mengetahui siapa lawan musuh dalam selimut. Kan biasa begitu toh? Hal-hal yang keren, istilah-istilah yang keren. Karena melawan orang di negeri kita ini jauh lebih sulit sekali karena kita mencari siapa lawan kita sebenarnya. Mana yang kita harus lakukan karena kita mengutamakan yang namanya berbangsa dan bernegara. Dan ada asas kemanusiaan sama dengan terus kalau kita harus membasmi kotoran-kotoran. Saya sepakat sekali karena yang merusak tatanan bernegara kita, yang merusak prinsip bernegara kita itu harus dihilangkan, dibasmi. Keras kata-katanya harus dibasmi. Termasuk seperti korupsi harus dibasmi, salah satu yang kerap dari permasalahan. Apakah tawuran ini tidak perlu dibasmi? Dibasmi, tapi jangan dibunuh orangnya, diberikan pemahaman. Nah, sama yang disebutkan temannya yang terakhir tadi. Apa tadi? Karena ketidak saling menghargainya atau tidak terdapat komunikasi yang baik atau pemahaman yang baik sehingga menimbulkan sebuah permasalahan baik itu yang bersifat secara lokal
maupun secara nasional, karena kalau tidak saling memahami atau saling mengerti dalam satu tujuan, maka susah untuk menciptakan satu tujuan yang bersama atau sukses. Itu sama kayak bernegara. Kalau kita di sini juga tidak kompak, maka secara otomatis apapun yang kita ide dan gagasan yang kita keluarkan tidak akan berjalan seperti mana mestinya. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Oke, karena tadi sudah disebutkan, untuk pertemuan kita berikutnya, silakan buat yang punya pegangan atau silakan kalian cari nanti apa latar belakang yang terjadinya persoalan desintegrasi bangsa di Indonesia. Maksudnya kalian cari itu masing-masing entah video atau gambar. Oh, saya punya gambar ini Pak tentang konflik tawuran dan lain hal. Karena terjadi persoalan di konflik karena tidak dibuatkan oleh adanya tawuran ini. Kira-kira bisa? Bisa. Atau ada yang membuat video boleh. Yang menulis boleh juga. Oke? Bisa laki-laki? Laki-laki bisa? Bisa. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian cari video ataupun salah satu gambar yang bagaimana yang menjelaskan tentang dampak konflik desintegrasi yang terjadi di Indonesia. Boleh? Boleh. Oke. Sebelum saya akhiri pertemuan ini, kita salah satu guru laki-laki yang memimpin doa untuk agar kita bisa selesai dalam proses pembelajaran hari ini. Coba siapa? Asrin. Silakan Asrin. Sebelum kita keluar, marilah kita berdoa. Ayo berdoa dimulai. Sekian pertemuan silakan dilapikan semua pilihannya yang ada. Tidak tolong nanti itu diangkat ke sana. Sebelum kita akhiri, saya akhiri sebelum kita akhiri proses pembelajaran, saya ucapkan banyak terima kasih hari ini. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak hari ini kesempatan saya untuk melakukan wawancara pasca observasi kelas yang sudah sebelumnya saya laksanakan itu di hari Kamis tanggal 17 September 2020. Di pagi hari percakapan pas pra observasi itu sekitar kurang lebih 20 menit. Terima kasih Pak Fikri Anugrah yang sudah meluangkan waktunya. Jadi di waktu istirahat saya minta waktunya untuk melakukan rangkaian supervisi akademik berbasis coaching yang masih ada satu langkah lagi, yaitu percakapan pasca observasi. Bisa kita mulai Pak? Siap. Bagaimana kabar? Siap ya? Berapa kelas hari ini? 2.
kelas. Itu bedanya Pak. Kalau saya guru olahraga tetap satu kelas ya. Mana? Bedanya Pak. Oke. Kemarin Pak kita sudah melaksanakan alhamdulillah secara prestasi, kemudian saya melakukan mengajar sama observasi langsung di kelas. Bagaimana Pak perasaannya? Perasaan Bapak yang Bapak rasakan ketika saya observasi? Sebenarnya waktu pas kau observasi kemarin saya masih namanya baru, artinya jarang juga masih ada perasaan Tegang. masih ada tegang. Padahal rumah saya juga Tetap karena persoalan kamera. membuat gitu ya. Kemudian juga karena mungkin ada bahasa yang mau disupervisi. Iya itu supervisi. Bayangan Bapak tentang supervisi itu berarti masih pakai mindset lama ya. Iya, kayak pokoknya kayak doktrin lama. Kayak apa namanya, banyaknya pengawas dari luar atau semua tetap masih artinya kan kita masih paham gitu. Jadi ada tertentukan. Tapi begitu dilaksanakan yang Bapak rasakan bagaimana? Alhamdulillah akhirnya pas selesai proses semuanya lega dan kemudian berjalan sesuai yang diharapkan juga. Dari sini Bapak senang, lega. Berarti ternyata apa yang Bapak pikirkan selama ini ternyata bukan. Iya. Saya kira yang mau diapa di supervisi itu. Karena beberapa guru yang saya tawarkan itu tidak ada. Rumah aku tolak akhirnya jatuhnya sama Bapak ya. Alhamdulillah Bapak harus itu. Oke, itu refleksi dari Bapak. Bisa Bapak ceritakan sedikit refleksi dari Bapak ketika mulai dari kemarin pas kemudian ada observasi, bisa Bapak ceritakan refleksi Bapak apa nih? Yang saya rasakan pas observasi kemarin, setelah saya observasi, yang pertama ya pasti ketika ada tegangnya, yang kemudian artinya hasil yang saya dapat dari proses pembelajaran itu sebenarnya saya ada bekal ilmu yang bisa saya ambil dari situ dan manfaatnya terkait dengan bahwa seperti ini proses supervisi yang berbasis Pelajari di penggerak. Makanya dengan adanya begini ada niat sebenarnya mau kesana terkait dengan karena membantu dalam proses pembelajaran untuk menuju kurikulum merdeka itu supaya lebih meningkatkan kompetensi. Sampai berarti Bapak sampai ada niat membangun ya. Kemarin di percakapan observasi kelas kita menyepakati tujuan yang ingin dicapai. Saya bacakan kembali Pak. Tujuan di sini peserta ini dapat menganalisis upaya bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, lain PKI, Madiun dan sebagainya. Kemudian peserta ini dapat mengevaluasi peran dan nilai negara, perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga ada peserta ini dapat merekonstruksi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi. Dari tujuan pembelajaran ini Pak, saya kemarin masuk ada area pengembangan yang Bapak tidak terterapkan ini yang hendak dicapai. Kira-kira Bapak bisa berikan pengembangan apakah area pengembangan yang Bapak jadi tujuan awal itu tercapai tidak proses pembelajaran? Jadi yang pertama terkait dengan pengembangan pembelajaran pastinya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang
terkait dengan area pembelajaran itu yang saya sampaikan ada yang berupa terkait dengan pengetahuan, keterampilan yang saya kembangkan di kelas yang saya ambil. Yang terkait dengan pengetahuannya itu siswa mengembalikan hasil yang hasil telaah yang terstruktur dalam teks laporan hasil observasi. Yang keterampilannya menulis rangkuman kata, kalimat, dan pada struktur observasi yang ada supaya sesuai dengan apa yang diajar. Berarti area yang ingin Bapak kembangkan di sini Bapak kapan ya? Di hasil observasi saya tadi saya sampaikan juga Pak dari pengelolaan kelas kemudian sampai di ada umpan balik dari para murid ini sudah terlaksana. Mungkin di media pembelajaran karena di tujuan awal yang Bapak ada berikutnya apa tantangan yang Bapak dapatkan ketika melaksanakan proses pembelajaran? Yang pertama itu tentang dalam proses pembelajaran terkait dengan apalagi saya kan ada pengelompokan terkait dengan siswa yang jadi latar belakang permasalahan sekali adanya siswa mungkin terlalu banyak di siswa pembagian dalam pengelompokan itu sehingga ada yang masih kurang aktif dalam proses interaksi atau proses pembelajaran bersama dengan teman-teman itu yang menjadi terdapat kendala dalam proses interaksi satu sama lain sesuai dengan siswa lainnya proses pembelajaran itu yang masih terdapat kendala. Itu kendalanya. Kalau yang sudah Bapak rasa baik, Bapak rasa berjalan dengan bagus di proses pembelajarannya Bapak itu apa? Yang saya rasakan sekali itu yang pertama itu terkait dengan ada beberapa siswa yang terpacu niatnya untuk mau belajar untuk mengkomunikasikan atau menjelaskan apa yang ada dalam pemikirannya terkait dengan Ini salah satunya. Iya, itu yang merasa saya juga Berarti ada siswa dengan model yang Bapak terapkan, siswa merasa seperti daya kritisnya itu Iya. sehingga dia mau menggali lagi. Oh, itu yang kita Bapak rasa sudah bagus ada di pembelajaran kemarin ya. Dari tantangan tadi Bapak sampaikan, kemudian apa yang sudah baik, apa rencana tindak lanjut Bapak untuk proses-proses pembelajaran yang selanjutnya? mungkin untuk tantangan atau penilaian ke depannya saya terkait dengan mungkin pengelompokan atau meningkatkan pendekatan sesuai dengan apa yang mungkin kekurangan kemarin itu bisa saya perbaiki baik itu terkait dengan visual, teori dan pendekatan supaya aktifnya siswa terhadap proses pembelajaran. Contohnya berarti melakukan pendekatan. Oke. Tadi saya sempat dengar Bapak menyebutkan ada teori, ada visual, terus ada Bapak sampaikan tadi tentang murid. Tidak ada kan Bapak punya ide kreatif dalam merancangkan rencana tindak lanjut itu untuk memfasilitasi dari kebutuhan murid. Kan tadi Bapak bilang ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kalau yang siapa ada yang kinestetik. Itu gaya belajar.
memfasilitasi muridnya seperti bagaimana? Apa rencana Bapak? Rencananya mudah-mudahan bisa berjalan sesuai karena siswa itu saya berikan kesempatan untuk mendekat materi dan visual kayak pembuatan video itu lebih saya kembangkan lagi karena saya melihat siswa dia lebih cenderung ketika mendengarkan dan melihat gambar itu lebih cepat menangkap proses pembelajarannya. Itu yang saya ingin meningkatkan kembali. Visual kan? Video-video pembelajaran lebih banyak. Iya. Itu menurut dari asesmen Bapak, jadi murid itu kebanyakan murid itu lebih suka yang pembelajaran dengan melihat dia belajar. Salah satu rencana tindakan Bapak itu lebih memperkaya bank atau kumpulan-kumpulan video-video pembelajaran gitu Pak ya. Itu salah satunya untuk terima kasih Pak. Ini saya berharap apa yang menjadi tindak lanjut Bapak ini bisa dilaksanakan. Kemudian saya bisa apa Pak kira-kira apa yang Bapak rencanakan ini, yang Bapak yang lakukan, apa kira-kira bisa saya amati lagi, observasi lagi. Jadwal pembelajaran Bapak kalau masih di kelas yang sama atau di kelas yang berbeda? Biasanya boleh di kelas yang sama. Kamis. Oke, terima kasih banyak Pak. Saya bisa menunjukkan bahwa yang Bapak ingin kembangkan sendiri tentang bagaimana memfasilitasi pembelajaran siswa itu dengan memanfaatkan video-video belajar. Ya Pak, ya, semoga apa yang Bapak rencanakan menjadi rencana pembelajaran Bapak ini bisa muncul nanti di proses pembelajaran Bapak sehingga bisa mendukung apa yang Bapak di observasi kemarin, apa yang Bapak pasti rasakan. Ya, Bapak pasti kurang, semoga bisa ada perbaikan. Jadi yang sudah baik, seperti yang saya amati di sini yang sudah baik dari Bapak, aku bisa termasuk sebenarnya Bapak sudah menerapkan PSE-nya, pembelajaran sosial emosional. Bisa di awal Bapak menyiapkan bukan cuma fisik siswa tapi mentalnya kesiapan termasuk di pembelajaran sosial emosional. Itu sudah baik, saya harap itu bisa dipertahankan di proses pembelajaran, dan yang masih Bapak merasa kurang atau tantangan berada di rencana tindakan bisa dilaksanakan. Salah sehat-sehat Pak. Besok saya persiapkan, kita observasi kembali. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.